Ya, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi teman-teman semua. Saya ucapkan selamat siang juga dan selamat malam kalau kalian nontonnya di siang hari atau di malam hari. Yang jelas saya ucapkan selamat datang di channel Galih Bekti. Oke, berhubung banyak teman-teman saya yang menanyakan saya, sebenarnya saya ngapain sih di Jepang, sebagai pelajar kah atau sebagai pekerja kah? Nah, pokoknya saya akan bercerita saya di sini sebagai apa, bagaimana perjuangan saya bisa sampai ke sini dan apa hikmah yang bisa saya ambil dari saya berada di sini. Insya Allah saya sharingkan kepada teman-teman semua, barangkali nanti bermanfaat untuk didengarkan. Oke, langsung saja kita lanjut ke ceritanya. Oke, sebelum saya bercerita tentang perjuangan saya perkenalkan diri dulu. Nama saya Galih Bekti. Saya di sini sebagai master student di Ehime University, di mana universitas yang berada di tengah-tengah Jepang bagian barat di Pulau Shikoku. Nah, saya di sini sebagai student yang tanpa membawa beasiswa apapun. Artinya saya sebagai private student yang memiliki kewajiban membayar segala biaya hidup dan biaya kuliah saya. Wah, berarti kaya dong keluarganya bisa mendukung anaknya private student dan sebagainya. Bentar, keluarga saya bukan dari keluarga yang kaya atau tajir. Keluarga kami keluarga yang serba sederhana, serba berkecukupan. Jadi kalau ada yang bilang seperti itu salah total. Saya di sini murni perjuangan yang saya lakukan sendiri. Saya tidak ingin membebani orang tua saya. Sebelum saya cerita tentang perjuangan saya berada di sini dan pahit getirnya saya sebagai private student, saya mau bercerita bagaimana kok saya bisa mempunyai keinginan untuk kuliah di Jepang. Ya, semua itu berawal pada masa SMA. Kebetulan saya mendapatkan mata pelajaran bahasa Jepang di kelas 1, 2, dan 3. Pokoknya selama di SMA saya mendapatkan mata pelajaran bahasa Jepang. Saya masih ingat guru saya namanya Bu Nanik. Kalau Ibu Nani nonton, terima kasih Bu, karena kata-kata Ibu memotivasi saya untuk bisa pergi ke sini. Pada waktu itu beliau bilang bahwa ada muridnya dulu yang mengambil mata pelajaran bahasa Jepang dan dia sekarang bisa berada di Jepang, entah itu sebagai pelajar atau pekerja. Kemudian di situ menyeletuk keinginan, wah keren amat ya bisa ke Jepang, pengenlah nanti suatu saat ke Jepang. Dan di masa SMA itu juga saya menyadari suatu hal yang bisa dibilang menjadi target saya, menjadi keinginan saya. Saya memiliki keinginan untuk apabila saya melanjutkan studi di jenjang yang lebih tinggi, saya ingin mencari suasana yang baru. Terus kemudian dari situ saya menyadari sesuatu, saya SD di desa saya, kemudian SMP di luar kecamatan, SMA saya udah di luar kabupaten. Wah, kuliah nanti harus di luar provinsi nih. Kalau bisa nanti S2 juga di luar negara gitu. Kemudian keinginan itu menjadi ya celetukan yang menurut saya, ya mungkin teman-teman ada yang mengalami hal yang sama, tapi menurut saya itu motivasi yang paling besar bagi saya untuk apabila melanjutkan kuliah harus seperti ini. Itu teringat di tingkat ketiga pada waktu itu. Kebetulan saya sangat aktif di organisasi kampus, jadi saya kenal beberapa teman-teman yang mempunyai mobilitas tinggi ke luar negeri. Saya kalau diceritakan, kalau di luar negeri itu seperti ini loh, kalau ke Jepang tuh kayak gini, ke Korea kayak gini, ke sana kayak gini. Jadi keinginan itu tumbuh gitu, wah keren juga ya bisa ke luar negeri ya, wah saya pengen dah ke luar negeri gitu. Karena saya realize something gitu, kita tidak akan pernah melihat keindahan negeri kita sebelum kita benar-benar melihatnya dari luar negeri kita gitu. Karena saya merasakan sendiri, saya merasa bangga sekali menjadi orang Jawa Timur. Saya melihat keindahan berbagai budaya Jawa Timur ketika saya berada di Jawa Barat gitu. Dan saya percaya kalau jalan satu-satunya paling mudah untuk berkeliling dunia itu adalah sebagai pelajar. Dan akhirnya saya memutuskan, oke, saya harus kuliah ke luar negeri. Pada waktu itu ada dosen baru namanya Pak Heri, yang beliau sangat berjasa mengantarkan saya ke sini. Saya mengucapkan banyak terima kasih Pak, jazakumullah. Semoga amal Bapak dibalas sama Allah. Kebetulan saya ada kesempatan untuk menjadi anak pembimbingnya di lomba pada waktu itu, lomba beton. Di situ saya mulai mencari tahu bagaimana kuliah ke Jepang, bagaimana rasanya kuliah ke Jepang, bagaimana caranya bisa ke Jepang, lewat tanya-tanya kepada Pak Heri. Dan saya dengan sangat yakin bilang ke beliau, Pak, oke Pak, saya mau kuliah ke Jepang Pak, ada kesempatan nggak Pak untuk saya bisa ke Jepang? Kemudian, oke nanti coba saya tanyakan sensei saya,
sensei dia dulu di sini, di kampus ini, kebetulan menjadi sensei saya juga di sini. Apakah ada jalan menerima mahasiswa internasional lagi buat ke sana? Beberapa hari kemudian Pak Heri menghubungi lagi, Galih, minggu depan kita wawancara sama sensei. Gitu. Sensei pengen tahu orangnya kamu seperti apa. Nah, di situ kamu diputuskan kamu diterima, bakal memungkinkan nggak bisa diterima menjadi mahasiswanya. Gitu. Nah, kemudian di hari itu, hari wawancara, beliau bertanya, kamu mau jadi mahasiswa saya gitu? Iya, sensei, saya mau jadi mahasiswanya. Sebenarnya siapa yang akan membiayai kuliah kamu di sana? Oh, untuk kuliah saya akan di sini ada program sensei, nanti saya mau mencari beasiswa. Terus kemudian senseinya bilang, oke, saya bisa menerima kamu sebagai mahasiswa saya dan saya bisa support kamu, tapi jangan expect terlalu besar. Wah, di situ langsung rasanya saya pengen teriak. Pokoknya saya sangat bahagia. Pak Heri bilang, Galih, kalau sensei bilang seperti itu berarti 90% kamu akan diterima di sana gitu. Tinggal kamu lolos beasiswa masuknya saja gitu. Kebetulan di EHIME di sini ada program yang menawarkan beasiswa pembebasan uang kuliah, uang masuk dan juga biaya tiket pesawat. Tapi jumlahnya hanya 2 orang se-Asia. Se-Asia, boy. Jadi saya masuklah mencoba mendaftar beasiswa itu. Nah, lanjut ke hari pengumuman. Alhamdulillah ada pos masuk ke rumah saya. Saya bukalah, saya ambil posnya. Bareng-bareng saya buka dengan orang tua saya buka seret. Di letter of information, di situ ada berkas banyak, tapi di paling depan itu letter of information mengenai saya diterima apa tidak. Di kata-kata pertama, selamat kamu diterima sebagai mahasiswa master di program ini di EHIME. Wah, saya senang untuk kedua kalinya. Jelar. Saya senang sekali pada waktu itu, tapi di situ juga adalah roller coaster bagi saya. Saya buka-buka dokumen-dokumen yang lain, ada dokumen tuition fee dan admission fee gitu. Saya baca, ini apa ini gitu. Terus di situ tertera bilang, sayangnya dengan keterbatasan jumlah penerima beasiswa uang masuk dan kuliah, kamu tidak lolos dan kamu harus membayar semua biayanya. Gila. Langsung saya di situ habis seneng banget, langsung down banget. Saya membacanya sendiri pada waktu itu dan gimana cara saya menyampaikan ke orang tua saya gitu. Saya nggak mungkin dong, Pak, saya diterima tapi saya harus membayar uang kuliah. Itu pasti ya orang tua kami nggak akan mampu untuk membiayai itu semua. Ya itu terserah kamu mau lanjut apa tidak, kata orang tua saya. Yang jelas orang tua tetap support kamu untuk kuliah dimanapun kamu berada. Orang tua saya selalu seperti itu, pun sejak saya di PB atau di SMA selalu mensupport saya untuk kuliah untuk belajar lebih tinggi, lebih giat, belajar di tempat yang bagus gitu. Tapi saya nggak mungkin, orang tua saya aja waktu di PB sudah kewalahan, apalagi saya harus berangkat di Jepang tanpa beasiswa apapun gitu. Akhirnya saya ceritalah ke Pak Heri, dosen saya yang tadi sebelumnya saya sebutkan. Pak, saya tidak lolos beasiswa uang masuknya, Pak, saya harus gimana, Pak? Udah kali kamu berangkat dulu aja, nanti 6 bulan kamu kewalahan, kamu pulang ke Indonesia. Yang penting kamu rasakan dulu bagaimana perjuangan di sana, kamu rasakan mimpi kamu bisa ke sana seperti apa. Di situ saya bingung dong, kalau saya berangkat minimal saya harus punya modal gitu, sedangkan lagi-lagi orang tua saya serba berkecukupan gitu. Ayah saya lagi-lagi mendukung saya, nggak apa-apa, kamu coba dulu aja. Nanti ayah coba cari uang gitu. Antara dilema antara berangkat memaksakan, tapi orang tua saya nanti bagaimana, atau saya harus keep impian saya gitu untuk diwujudkan. Akhirnya saya sholat istiqoroh, saya bertanya pada Allah, dan jawabannya menurut saya harus berangkat gitu. Memberi makan kita di Indonesia itu Allah gitu. Nanti yang memberi makan kita di sana siapa juga? Ya Allah juga gitu. Mana mungkin Allahnya beda kan? Jadi di situ saya memberanikan diri, nekat. Ya udah, saya yakin kalau kita bersama Allah, insya Allah
semuanya akan berjalan lancar gitu. Sesampai saya di Jepang, kita opening ceremony dan sebagainya, pokoknya saya harus membayar uang kuliah dan uang masuk yang nominalnya cukup tinggi. Uang kuliah sekitar kurang lebih 50 jutaan ya, kalau uang masuk sekitar 30 juta. Bagaimana saya bisa menghandle itu semua? Oke, seperti yang saya tadi bilang, bahwa sensei saya akan bisa support living cost saya, biaya hidup saya. Tapi di awal sensei saya belum memberikannya gitu. Sensei bilang kalau saya melihat dulu performanya dia seperti apa gitu. Saya pengen tahu, saya tidak ingin memberikan uang percuma gitu. Saya pengen tahu perjuangan dia dulu gitu. Di situ saya semakin berat dong di sini. Udah saya modal duit hanya bisa hidup 1 bulan, kemudian harus membayar uang kuliah sejumlah 50 juta dan uang masuk sebelumnya 30 juta gitu. Pas di opening ceremony kebetulan saya ditawarin lah untuk mendaftar beasiswa JASO, namanya JASO Scholarship. Langsung saya apply lah itu beasiswa gitu. Dan alhamdulillah diterima lah beasiswa itu. Jadi alhamdulillah saya bisa saving nih buat sensei saya belum ngasih uang ke saya nih. Jadi saya bisa saving dari uang itu untuk membayar biaya admission saya. Kemudian saya di situ untuk saving saja dari beasiswa JASO, yang jelas itu tidak cukup, sangat tidak cukup untuk membayar admission fee. Pun kalaupun itu cukup, untuk biaya hidup saya seperti apa? Jadi saya harus berjuang lagi di tempat lain gitu. Sesampai saya di sini, alhamdulillah juga saya mendapatkan pekerjaan di 2 tempat. Walaupun saya pada waktu itu tidak bisa Nihongo sama sekali, alhamdulillah senpai saya atau senior saya di sini menawarkan untuk bekerja di tempat dia. Satunya di hotel, satunya di kantin kampus saya. Di 2 tempat itu saya bekerja sambil harus belajar, karena seperti yang saya sebutkan tadi, saya harus proof gitu. Saya harus membuktikan ke sensei saya bahwasanya saya layak untuk disupport gitu. Di sambil saya harus kuliah juga sebagai master, dan saya harus bekerja sebagai part timer gitu di 2 tempat. Jadi selama 6 bulan awal di sini saya saving pendapatan saya dari part timer, dari scholarship. Jadi saya kumpulkan, dan alhamdulillah di bulan Februari kemarin saya membayar uang kuliah dengan jerih payah sendiri gitu, dengan perjuangan itu gitu. Yang fotonya seperti ini. Wah, itu sangat bangga sekali saya bisa mengumpulkan uang sebanyak itu dengan perjuangan saya seperti itu gitu. Yang pertama, lebih menghargai waktu dan uang. Saya paham betul rasanya berjuang sebagai pekerja yang hampir 15 jam sehari pernah gitu. Yang mungkin dulu orang tua saya juga lakukan untuk membiayai uang kuliah saya, uang pendidikan saya. Oh, jadi seperti ini tuh perjuangan orang tua kita itu membiayai anaknya gitu. Di situ saya lebih termotivasi lagi untuk oke, saya akan lebih semangat untuk membahagiakan mereka suatu kelak nanti. Lebih semangat lagi untuk membahagiakan mereka suatu saat nanti. Dan semua itu memberikan pelajaran yang sangat besar bagi saya. Bahwasanya Allah itu maha adil, teman-teman. Jadi ketika kita diberatkan pada satu hal, kita akan dimudahkan di hal yang lain gitu. Dan itu yang saya rasakan sendiri. Oke, saya di awal untuk menggapai impian saya pergi ke Jepang, saya diberatkan untuk masuknya, untuk membayarnya, untuk mendapatkan beasiswanya saya tidak menerima. Tapi saya dimudahkan juga di urusan lain, seperti kuliah saya di sini lebih lancar, penelitian saya lebih lancar, dan lebih mendapatkan banyak hal yang positif gitu. Oke, jadi kesimpulannya, kalau kalian teman-teman mempunyai keinginan yang besar, mempunyai impian yang besar, tetap berjuang, tetap sertakan Tuhan kalian di dalam setiap perjuangan kalian, dan jangan pernah berhenti ketika kalian gagal, ketika kalian lelah, atau ketika kalian tidak merasakan apa yang kalian inginkan. Tapi berhentilah ketika kalian sudah sampai kepada tujuan kalian. Don't stop when you are tired, but stop when you are finished. Oke, terima kasih yang sudah nonton. Semoga video ini bermanfaat, dan apabila kalian suka jangan lupa di like. Kalau kalian merasa ini bermanfaat, jangan lupa dibagikan ke teman-teman kalian. Insya Allah kedepannya saya akan sharing pengalaman yang bisa saya sharing, dan jangan lupa di subscribe. Oke? Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.